diri sendiri. Ya, mudah nggak mengendalikan batin? Metode hitungnya dipakai nggak? Hah? Kadang-kadang sampai 13, 14 ya. Iya, kadang-kadang cuma saking bikinannya nggak takutnya nggak ada. Ya biasanya kalau hitungannya udah mulai kacau, diulang, tapi kalau masih kacau lagi, dikurangin. Hitungannya dikurangin. Di dalam teks kita dijelaskan menghitung jangan kurang dari 5, jangan lebih dari 10. Nah, jadi biasanya Paul Sedo itu menggunakan angka 8 untuk jalan mulia brosur 8. Nah, tetapi kalau 8 juga agak susah, nah kita kurangin. Tapi kalau masih kacau juga, itu ada yang namanya itu hitungan cepat. Hitungan cepat itu ketika sepanjang menarik nafas, kita catat 1, 1, 1, 1, 1, 1, terus begitu sepanjang menarik nafas. Sepanjang menghembuskan nafas juga 1, 1, 1, 1, 1. Menarik nafas kembali 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah tujuannya apa? Nah tujuannya itu agar perhatian kita itu tidak lari dari nafas. Ya jadi memang seperti yang Bante jelaskan, kendala meditasi itu kita sangat sulit untuk merubah kebiasaan batin kita. Nah, jadi untuk bisa merubah, biasanya kita akan paksa. Di awal itu kita akan paksa, nah nanti lama-lama itu akan terbiasa. Nah, jadi kebiasaan ini yang nanti akan menghasilkan konsentrasi yang mendalam. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai meditasinya? Kalau interview mungkin satu-satu lama. Tapi kalau ada yang tidak jelas atau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan. Ketika nafas tuh makin lama kok makin nggak bisa dideteksi itu gimana tuh? Makin halus, jadi nggak terasa. Ya sebenarnya nafasnya itu bukan nggak bisa dideteksi, tetapi perhatian kita tidak cukup kuat untuk menangkap nafas halus. Di dalam Wisuddhimagga dijelaskan ada 7 jenis individu yang tidak bernafas. Nah, jadi bukan artinya nafas kita hilang atau kita mati atau kita juga tidak sedang tenggelam dan seterusnya. Nah, jadi ini sebenarnya kurangnya sati atau kurangnya perhatian untuk bisa menyadari nafas. Nah, kenapa? Karena pikiran kita diganggu terus sama pikiran berkelana. Nah, ini salah satunya begitu. Tapi kalau pikiran kita tenang, sebenarnya mudah untuk mengamati nafas. Nah, yang penting menaruh perhatian itu di sini. Jadi waktu nafasnya hilang, kita harus bisa tetap memperhatikan area titik sentuh. Gitu. Area titik sentuhnya di mana? Ya di sini, di ujung lubang hidung. Nah, yang pertama itu kita harus membiasakan terlebih dahulu mengingat lokasi sini. Jadi waktu memperhatikan nafas juga sambil memperhatikan area sini. Nah, itu satu keharusan. Nah, kalau kita ingin berkembang, di dalam teks juga dijelaskan titik sentuh itu penting. Nah, jadi kalau kita mau berkembang meditasinya, nah kita harus memperhatikan nafasnya itu di titik sentuh. Oke, ya bagus sekali. Oh, kalau merasa tegang,
nah, terutama daerah dahi. Nah itu biasanya memperhatikan nafas itu dengan mata. Mata fisiknya itu berusaha untuk melihat nafas ke sini. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kita harus memperhatikan nafas dengan mata batin, bukan dengan mata fisik. Tapi banyak juga yang terkendala, walaupun memperhatikannya itu dengan batin, tapi mata fisiknya itu berusaha juga untuk melihat ke sini, karena terbiasa. Nah itu yang nggak boleh, nanti yang membuat area sekitar dahi atau sekitar mata itu tegang. Jadi mukanya itu merasa seperti kayak keras. Nah itu nggak bagus, harus dihindari. Nah cara menghindarinya juga mudah. Biasanya sebelum kita meditasi, nah waktu mata kita terbuka, kita lihat ke depan, nah sambil kita merasakan nafas. Nah, jadi dengan mata terbuka, kita juga bisa merasakan nafas. Nah, jadi waktu kita pejamkan mata, kita harus melihat nafas seperti kita membuka mata. Nah, dengan cara seperti itu dipastikan kita tidak pakai mata fisik untuk melihat ke ujung lubang hidung. Yang membuat tegang itu karena otot matanya begitu. Dia terus kencang, nah jadi seperti menekan, jadi perasaan keras itu muncul. Seperti kalian kalau habis baca lama fokus begitu, nah ini biasanya kan tegang begitu, tidak nyaman. Oke, ada lagi? Ya. Kita merasakan titik sentuh atau kita hanya tahu aja kan di sini? Ya sama. Hanya tahu aja kan? Sama. Kita nggak usah merasakan kan? Tahu dan merasakan itu sama. Maksudnya tahu kita ada kan, kita nggak ada, maksudnya kita tidak gimana ya, tahu kayak mengetahui aja, tapi kita nggak ini berarti tahu di sini nafas kita. Hanya tahu aja, karena kalau kita ini kan kita rasakan di sini, kita merasakan kan, gitu. Ya, jadi istilah tahu dan merasakan itu sebenarnya sama. Sama kenapa? Sebenarnya penjelasannya itu bagaimana kita melihat nafas itu dengan aktivitas batin kita saja, bukan lewat sentuhan tubuh, begitu maksudnya. Begitu. Nah, tapi tetap kita harus memperhatikan itu di sini, area titik sentuh. Ya, terkadang ada juga yogi yang hanya sekedar mengetahui nafas tanpa memperhatikan ke arah sini. Nah, biasanya itu sangat sulit untuk berkembang karena pikirannya mudah untuk berkelana. Nah, jadi kita harus menaruh perhatian kita itu di titik sentuh seperti penjaga gerbang dan juga tukang kayu. Nah, jadi kalau tukang kayu, kalau menggergaji kayu itu ya, nah dia itu akan fokus di titik potongnya antara mata gergaji dengan kayunya. Dia tidak mengikuti gergaji yang naik turun. Nah, jadi perhatian kita pun juga sama. Kita harus seperti si tukang kayu yang sedang memperhatikan titik potong. Kalau di sini titik sentuh. Kita tidak mengikuti nafas yang masuk dan keluar lewat lubang hidung, begitu. Hanya di titik sentuh. Kita memperhatikan nafasnya itu hanya di titik sentuh, tidak lewat, tidak lebih. Ya, di bawah simple aja. Hanya memperhatikan nafas di sini. Saat meditasi jalan itu saya tuh ada sensasi perasaan kayak merinding gitu, terus perasaan senang, nggak usah deh. Ada perasaan kayaknya seneng gitu loh Bante. Terus kita jalan tuh kayaknya ringan kayak melayang ya. Nah itu kalau kayak gitu tuh saya alihkan, saya tetap ke nafas gitu. Tapi kalau di nafas, kalau saat meditasi jalan tuh kerasa apa ya, kasar ya, nggak bisa memang halus ya Bante. Iya, jadi kalau pikiran kita terkonsentrasi, kita akan punya sensasi atau feeling seperti yang tadi. Nah, jadi kalau konsentrasi kita berkembang, nah biasanya itu akan muncul yang disebut piti.
kegembiraan batin. Nah, jadi efeknya itu yang membuat tubuhnya terasa ringan atau terasa melayang, perasaannya bahagia begitu. Nah, itu efek dari konsentrasi sebenarnya. Nah, cuman itu hanyalah efek, artinya bukan sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi kita abaikan sebenarnya sensasi itu, tapi karena sensasi tersebut kita itu juga mudah untuk melihat nafas, mudah untuk memperhatikan nafas. Kenapa? Karena nyaman perasaannya. Nah, itu nggak ada masalah, tetapi jangan diperhatikan ke sensasinya tersebut. Walaupun kadang nafas dan sensasi itu timbul hilang gitu loh. Iya, nggak masalah. Jadi yang diperhatiin tetap Iya, terus diperhatikan nafas terus ya. Ya, semakin kita perhatikan, semakin kita melatih batin kita, perhatian kita, pikiran kita itu terus di nafas. Nah, jadi dengan latihan tersebut, nanti waktu duduk, nah kita akan terbiasa untuk mengabaikan pikiran berkelana dan terus ada di nafas. Cara yang efektif. Ya, itu juga bagus sekali, Sabi. Napas kan halus ya Bante ya. Jadi saya kesulitan untuk merasakan. Saya bantu pakai masker. Apakah boleh ya Bante? Boleh, nggak ada masalah. Ya, pakai maskernya jangan yang kencang, tapi yang agak longgar. Biar bisa merasakan aja. Iya, nggak ada masalah. Oh ya, kasih Bante. Ada masalah tadi mengamati nafas ini, mengetahui nafas. Maksudnya begini Bante. Kita tahu kita bernapas itu melalui pengamatan dengan mata biasa atau dengan perasaan. Karena di situ ada hubungan dengan kesadaran. Jadi dengan mata biasa, kata Bante itu dengan mata batin. Jadi perbedaan itu mohon dijelaskan kira-kira di mana Bante? Itu dua-duanya itu berhubungan dengan kesadaran soalnya. Kesadaran dari luar sama yang dalam. Ya, jadi yang pertama dengan mata fisik atau dengan mata batin. Nah, sebenarnya tidak mungkin kita itu melihat nafas itu dengan mata fisik. Betul nggak? Iya. Nah, jadi itu sebenarnya istilah yang Bante gunakan mengacu kepada beberapa meditator ketika dia bernafas, ketika dia memperhatikan nafasnya, dia merasa daerah sekitar dahinya itu keras, kencang. Jadi waktu bernafas itu ada sensasi lain selain nafasnya, yaitu apa? Mukanya itu kayak keras. Nah, kalau ada feeling seperti itu, artinya kita memperhatikan nafas itu ada yang nggak benar. Nah, kebanyakan yogi yang melakukan memperhatikan nafas dengan sensasi keras tersebut itu biasanya tanpa dia sadari, mata fisiknya itu berusaha untuk melihat ke titik sentuh. Nah, jadi ototnya itu kencang. Nah, jadi dia itu akan merasakan tegang di area sekitar sini, sekitar matanya dia. Begitu. Dan itu harus dihindari. Nah, gimana cara menghindarinya? Nah, kita membiasakan waktu memperhatikan nafas itu dengan merasakan nafas di awal. Jadi waktu kita buka mata, kita pandang mata kita ke depan. Nah, kita sambil merasakan nafas di area sini. Kalau belum bisa merasakan, nah kita bantu pakai jari kita seperti ini. Nah, artinya kita di sini sudah mengetahui ada nafas masuk dan nafas keluar. Nah, jadi waktu kita pejamkan mata kita itu jangan kita arahkan ke sini. Nah, tapi seperti kayak kita itu memandang ke depan. Nah, dengan seperti itu, mata dia rileks. Jadi nggak ada sensasi tegang yang mengganggu ketika dia memperhatikan nafas. Nah, sensasi seperti ini itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Kalau kita meditasi, terus kita rasakan nafas sambil ada sensasi. Kenapa? Bagi sebagian orang, ketika nafasnya halus, dia itu akan sulit
untuk melihat nafas. Jadi dia perlu bantuan sensasi untuk memperjelas. Nah, yang seperti ini itu kebiasaan yang jelek. Kebiasaan yang jelek. Ini Bante sudah menemukan lebih dari 5 yogi. Lebih dari 5 yogi yang punya masalah seperti ini. Dan masalahnya itu, kalau dia lakukan terus-menerus, ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun juga, ada yang baru beberapa tahun terakhir meditasi, tapi dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi? Sulit untuk fokus. Jadi fokusnya itu semakin kencang, fokusnya semakin dalam, dia merasa kulitnya itu semakin keras, semakin kencang, seperti ada tekanan. Jadi waktu dia meditasi itu dia merasa tidak nyaman. Nah, ini menjadi kebiasaan yang buruk. Nah, jadi waktu Bante kasih objek yang lain pun, dia nggak bisa menghilangkan keras ini, rasa tidak nyaman ini. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi istilahnya ketika dia mulai fokus, pejamkan mata, arahkan perhatian ke sini, mukanya keras. Dan itu bukan kebiasaan yang bagus. Nah, itu kenapa dia lakukan seperti itu? Yaitu dia terbiasa sulit untuk mencari nafas. Nah, jadi dia cari nafas itu dengan sensasi. Nah, biasanya itu dia akan perhatikan kalau nggak di dalam lubang hidung atau dengan mata. Nah, jadi membuat kebiasaan itu sulit untuk hilang. Nah, jadi Bante waktu retret itu pun juga 10 hari kita coba untuk mengabaikan. Contohnya dengan objek kasina atau mungkin objek Buddha Nusati begitu. Nah, waktu dia memperhatikan objek eksternal, dia akan sensasinya akan hilang. Tapi begitu kebiasaannya itu dia tiba-tiba alihkan ke sini, keras lagi. Nah, waktu keras itu sulit untuk diurai. Kenapa? Karena sudah kebiasaan begitu. Nah, itu bahaya gitu. Makanya kenapa di sini kalian juga harus memperhatikan nafasnya itu dengan benar, sehingga jangan sampai latihan yang kalian ulang terus-menerus di rumah nanti ataupun setiap retret itu kalian ulang terus sehingga nanti punya kebiasaan yang buruk seperti ini. Nah, jadi ketika konsentrasinya atau batinnya sudah tenang tapi diganggu dengan sensasi, nah itu yang nggak bagus. Nah, begitu. Nah, kemudian merasakan nafas. Nah, sebenarnya merasakan nafas itu juga sama dengan kita sebutnya melihat dengan mata batin. Nah, jadi kita tahu nafas itu karena dari sensasi awalnya begitu. Nah, tetapi perbedaan di sini adalah kita jangan menekankan kepada sensasinya. Kita menekankan hanya sekedar mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Nah, tapi kita harus menjaga pikiran kita itu tetap berada di sini. Begitu. Istilahnya kalau ada kita itu seperti melihatin pintu, ada orang masuk, keluar, itu kita taunya hanya di pintu tanpa perlu ngikutin orang yang masuk dan orang yang keluar. Hanya ketika orang yang lewat pintu itu kita lihat. Nah, nafas juga sama seperti itu. Nah, jadi karena kita itu orang juga orang visual. Nah, biasanya walaupun kita pejamkan mata, nah kita arahkan perhatian batin kita itu ke arah sana begitu. Nah, matanya itu seperti mau ngikutin. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, kita melihat itu dengan batin. Nah, jadi walaupun mata ke depan, nah kita bisa mengalihkan pikiran kita itu ke belakang kita, ke samping kita, ke kiri kita, ke kanan kita, dan seterusnya. Nah, itu pikiran. Itu melihat dengan batin. Nah, sama. Jadi ketika kalian pejamkan mata, nah arahkan perhatian kalian itu ke sini. Tetapi bukan artinya mata kalian ikut turun untuk memperhatikan ke sini. Nah, itu perbedaan melihat dengan mata fisik dan mata batin. Kira-kira jelas nggak ya? Jadi maksudnya mengetahui nafas keluar masuk itu dengan kesadaran mengetahui mata batin masuk Bante mungkin ya. Nah, ada perasaan saya, persepsinya ada dua tuh. Mengetahui
dan merasakan napasnya keluar masuk di dalam sentuhan, merasakan. Nah, yang satunya kesadaran mengetahui itu tidak merasakan, tetapi kesadaran mengetahui, cukup mengetahui seperti tadi ini bilang. Kadang-kadang pada saat itu Bante, pada saat itu ya, pada saat itu mungkin kalau masih baru sekejap-sekejap kita tahu dan tidak tahu, sekejap-sekejap kondisi kita, karena mungkin pada saat itu peralihannya kesadaran mengecap, kesadaran merasakan apakah masuk, dan kesadaran cukup mengetahui, jadi tidak tahu napas itu tersentuh dengan perasaan, tidak, tapi hanya tahu saja. Betul kata itu tadi. Terkadang kalau dia dengan sekejap-sekejap, tetapi dengan kekuatan dia kuat dan lama, bukan sekejap lagi, cukup nggak tahu tubuh ini, tahu hanya keluar masuk saja. Dia tidak, karena dia tidak merasakan napas itu keluar masuk, tapi tahu gitu. Tapi bukan ngantuk atau tidak sadar, bukan. Sadar mengetahui, tidak dibilang. Bukan sadar karena merasakan, bukan. Istilahnya sadar karena merasakan di dalam Pancaskanda, di dalam 5 agregat kita merasakan semua kan, sadar. Tahu, kita merasakan ya. Tuh. Sudah. Maksudnya tahu kita apa yang terjadi gitu ya. Tetapi tidak merasakan kan. Nah itu ada perbedaan itu antara tahu dan merasakan itu. Kesadaran mengetahui, kesadaran merasakan dia tahu. Kira-kira begitu. Jadi kalau kesadaran merasakan dia tahu itu tadi Bante bilang karena diketahui sentuhan itu napas. Ini dia tidak tahu sentuhan itu, tapi dia tahu bahwa dia keluar masuk. Karena kesadaran mengetahui itu yang berperan, istilahnya gitu. Iya. Kira-kira gitu. Ya, jadi mengetahui itu juga bagus. Iya. Tetapi jangan sampai kita hanya sekedar mengetahui tanpa memperhatikan titik sentuhnya. Paham nggak? Jadi berada di situ, tetapi bukan merasakan titik sentuh ya. Betul. Tahu aja, tapi Betul. tidak merasakan. Betul. Oke, ya, terima kasih Bante. Oke. Ada perbedaan ya. Kalau kita merasakan ada sensasi hangat di daerah sini itu gimana Pak? Ada hangat. Itu juga sama. Jadi kenapa kita merasakan sensasi seperti panas, kadang juga dingin? Itu karena kita merasakan nafas itu lewat sentuhan kulit. Nah, jadi waktu kita menarik nafas, nanti biasanya ada sensasi dingin, mengembuskan nafas, sensasi panas. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nanti lama-lama sensasi itu bukannya menghilang tapi menguat, ya. Nah, jadi itu juga harus dihindari. Makanya awal mula Medi, jadi pikiran lah mungkin. Saya juga nggak tahu, kayak aktivitas saya itu kayak diputar ulang, kayak video kita lagi pejam. Karena saya kan lagi nggak bisa fokus, cuma lagi mau fokus di pernapasannya, teman lagi nggak bisa. Jadi dia nge-rewind gitu, di videoin terus dikasih lihat aktivitas saya. Sesudah itu baru saya bisa fokus medinya. Nah itu kenapa Bang? Sebenarnya nggak ada masalah juga. Ya, jadi ya batin itu ya unik dalam arti terkadang waktu kita nggak meditasi, batin itu juga bisa tenang sebenarnya. Nah, jadi waktu batin tenang, Anda itu cenderung mudah untuk melihat objek meditasi Anda. Nah, tetapi dengan batin yang berfluktuatif dari objek sehari-hari yang kita lihat, kita dengar, yang kita pikirkan, nah itu yang membuat kita itu sulit untuk melihat objek meditasi kita atau anapanasati ini. Nah, jadi waktu batin tenang, walaupun kita sedang beraktivitas, nah terkadang juga bisa tenang. Artinya pada saat itu Anda bisa meditasi dengan baik, tetapi masalahnya konsentrasinya itu tidak bisa dipertahankan. Nah, di sini kita melatih.
melatih agar kondisi batin yang tenang ini itu tidak hanya sesaat, nah, tetapi kita terus perpanjang dengan latihan kita begitu. Nah, jadi yang ada fenomena-fenomena batin seperti itu sebenarnya tidak ada masalah, terus diabaikan aja. Nah, semakin kita cari tahu, nah sebenarnya nanti muncul wicikica, keraguan-raguan. Dan itu juga yang Sang Buddha katakan sebagai rintangan batin. Nah, jadi dalam meditasi itu kita harus menghindari batin yang menganalisa, batin yang seperti mengulik sesuatu agar lebih jelas begitu. Nah, itu juga terutama dalam samatha itu nggak bagus. Nah, kenapa? Karena beberapa yogi dia itu karena terlalu istilahnya itu terlalu analitis batinnya, nah itu konsentrasinya itu nggak bisa mendalam. Ya, jadi dalam konsentrasi itu kita perlu 5 indriya disebutnya, harus balance. Sada, wirya, sati, samadhi, panya. Sada, keyakinan, wirya, semangat atau usaha yang benar, kemudian sati, perhatian penuh, samadhi, konsentrasi, panya, kebijaksanaan. Nah, jadi ketika batin yang mengkritik atau batin yang menganalisa, nah ini biasanya panyanya ini over dia. Nah, jadi dia itu nanti sebenarnya keluar dari objek meditasi hanya untuk mencari tahu ini udah benar belum ya, ini seperti ini bukan ya. Nah, begitu. Nah, jadi sebenarnya dia sudah keluar dari objek meditasinya. Nah, dia akan melemahkan si konsentrasi itu sendiri, samadhi. Nah, jadi nggak pernah bisa balance. Nah, jadi untuk masuk ke level konsentrasi mendalam, nah 5 ini dia harus balance. Begitu. Nah, terkadang ada orang yang duduk, nah, tetapi kayaknya batinnya tuh aktif gitu. Jadi kayaknya usahanya, semangatnya tuh kuat gitu. Nah, jadi itu juga yang membuat batinnya tuh gelisah. Kenapa? Karena wirinya itu tidak dibarengi dengan konsentrasi. Tapi kalau konsentrasinya berlebih, tidak dibarengi dengan wirya, ngantuk dia. Begitu. Nah, jadi ini yang kita perlu balance begitu. Oke. Cukup Kosikit yang lain dulu gantian. Kosikit udah 2 kali, yang lain boleh tanya lagi. Ya boleh nanti. Itu kalau misalnya membedakan samatha dan vipassana itu di napas itu seperti itu. Misalnya kalau kita merasakan nafasnya itu berarti samatha. Tapi kalau misalnya kita merasakan ada rasa panas, dingin, denyutan, panjang, pendek, itu vipassana jatuhnya ya? Atau gimana Bante? Bukan. Jadi seperti yang Bante jelaskan, vipassana itu adalah kita melihat realitas sesungguhnya. Realitas sesungguhnya dari nafas itu sendiri. Nah, contohnya yang disebut nafas itu sebenarnya tidak lain adalah materi yang dimunculkan karena kesadaran. Kita sebut itu cita jarupa. Nah, jadi materi ini itu mengandung yang disebut 9 jenis materi dalam partikel-partikelnya. Yang pertama elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin, ada warna, ada bau, ada rasa, ada nutrisi, ada suara. Nah, jadi 9 jenis materi ini itu yang sebenarnya keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Dan itu diciptakan oleh kesadaran. Nah, jadi waktu si meditator itu dia berlatih vipassana, tetapi yang awalnya itu dengan konsentrasi yang mendalam. Nah, waktu konsentrasi itu mendalam, nah dia latih meditasinya itu secara sistematis yang kita sebut meditasi 4 elemen. Nah, jadi dia melihat
seluruh tubuhnya itu berdasarkan 12 karakteristik dari 4 elemen. Nah, sehingga nanti biasanya dia akan bisa melihat yang disebut paramata dhamma. Nah, jadi partikel-partikel terkecil itu sebenarnya bukan paramata dhamma, itu masih konsep. Nah, tetapi yang menyusun partikel ini disebutnya itu adalah paramata dhamma itu sendiri. Nah, jadi waktu si meditator vipassana dia memperhatikan nafasnya, dia nggak lagi memperhatikan nafas secara sentuhan. Nggak lagi dia hanya mengetahui nafas itu panas dan dingin atau keras dan seterusnya. Nah, tetapi yang dia lihat itu 9 jenis materi ini, di mana yang namanya panas dan dingin itu adalah elemen api dari si nafas itu sendiri. Nah, kemudian yang disebut keras, kasar, berat, ataupun juga halus, lunak dan ringan itu juga elemen tanah dari si nafas itu sendiri. Nah, jadi dia melihat itu juga enggak hanya satu-satu, enggak hanya oh ini panas, ini dingin, ini enggak. Bahkan di yang panas pun itu ada dingin di sana. Yang dingin pun ada panas di sana, begitu. Dan dia juga melihatnya itu yang disebut vipassana, dia akan melihat sifat alamiahnya dari si materi-materi ini. Yang waktu dia muncul, dia lenyap pada situ juga. Artinya apa? Artinya dia melihat bukan fokusnya bukan ke elemennya, tetapi bagaimana elemen ini muncul dan lenyap yang disebut anicca, atau tertekan oleh kemunculan dan kelenyapan yang disebut dukkha, yang tidak ada inti, tidak ada jiwa di materi tersebut yang disebut anatta. Nah, itu vipassana. Oh, maksud saya juga pernah belajar vipassana, tapi merasakan napas juga gitu. Makanya bingung di mana bedanya gitu. Jadi samatha juga merasakan napas, vipassana juga merasakan napasnya. Jadi bingung perbedaannya kalau ikut meditasi vipassana merasakan napas dengan ikut meditasi samatha merasakan napas, itu bedanya di mana gitu, Bante? Ya, objeknya. Objeknya. Jadi kalau kita samatha, artinya itu kita menjaga perhatian kita hanya ke satu objek, yaitu napas masuk dan napas keluar. Nah, di sini objek yang lain, sensasi panas, sensasi dingin, apa semua diabaikan. Kalau kita menyadari itu, nah itu bukan anapanasati, itu juga bukan vipassana. Kenapa? Karena merasakan sensasi itu sebenarnya bukan vipassana, tetapi lebih kepada meditasi 4 elemen. Dan itu juga berlatih meditasi 4 samatha elemen. Juga. Samatha dan tidak sistematis. Oh, tidak sistematis. Tidak sistematis. Kenapa? Karena yang disebut 4 elemen itu bukan hanya di area hidup. Nah, tetapi kita melatihnya itu di area seluruh tubuh kita. Kita harus bisa merasakan yang disebut panas, dingin, ataupun juga keras, kasar, berat, dan seterusnya. Itu di seluruh tubuh kita, bukan hanya di area sekitar sini aja. Oh, berarti itu juga latihan samatha, Bante? Ya, latihan samatha, tetapi tidak sistematis. Oke, ya, makasih, Bante. Oke. Yang lain ada yang mau nanya? Ada yang... Nanti izin tanya, Bante. Bante, tadi saya meditasi di sininya agak tegang gitu ya. Jadi mungkin saya rasa saya terlalu memaksakan untuk memperhatikan nafas di hidung. Jadi saya relaksasi dulu untuk memperhatikan posisi gitu. Jadi ya agak lumayan itu. Apa begitu salah satu caranya atau ada cara lain? Lalu yang kedua, dulu saya meditasi pernah fokus sama nafas, tapi tiba-tiba kok tubuh ini rasanya berat banget gitu, Bante. Kayaknya saya mau menggerakkan jari atau tangan pun nggak bisa gitu. Itu apakah salah atau gimana itu, Bante? Makasih, Bante. Ya, yang Bante jelaskan di awal instruksi meditasi bahwa kita ini sedang mengubah pola pikiran kita, kebiasaan pikiran kita
Nah, tidak mudah untuk langsung mengubah dalam satu sesi atau satu hari ini. Kenapa? Karena Anda itu sudah punya pola seperti ini sejak lama, bahkan sejak Anda dilahirkan. Nah, jadi untuk bisa mengubah itu nggak mungkin hanya satu hari. Nah, waktu mengubahnya, kita berusaha untuk menjaga perhatian kita ke nafas. Itu pasti akan ada pertentangan dengan batin, akan juga memberikan efek ke tubuh. Nah, jadi sensasi-sensasi tidak nyaman, tegang itu juga karena kita itu memaksa untuk merubah pola kebiasaan batin kita, dan itu wajar. Makanya batin bilang pasti akan rasa tidak nyaman, tetapi kita harus coba terus. Kita harus coba. Nah, jadi sehingga ketika nanti waktu kita sudah mulai bisa fokus, nah kita akan mengubah kebiasaan batin kita. Yang awalnya itu batinnya selalu berkelana, nah sekarang justru batinnya itu lebih fokus. Nah, kebalikan nantinya. Jadi waktu dalam posisi seperti itu, biasanya ketika kita menjalani meditasi itu tanpa effort. Nah, jadi biasanya itu dia akan langsung tahu, oh pikirannya udah berkelana, balik lagi. Pikiran berkelana, balik lagi. Cepet. Nah, jadi wajar kalau tegang. Nah, kemudian kalau itu terjadi di setiap sesi meditasi, nah Anda mungkin harus memberi perhatian kepada posisi duduknya. Nah, posisi duduknya sudah benar atau belum? Atau sebelum meditasi juga bisa lebih rileks badannya, atau mungkin stretching terlebih dahulu begitu. Nah, itu juga membantu. Atau setelah meditasi kalau memang tidak nyaman ya bisa sambil olahraga juga begitu. Ya, sama untuk perasaan berat. Nah, pada saat meditasi kalau kita merasakan sensasi-sensasi yang lain, nah itu akan membuat sensasi tersebut bukannya hilang tetapi tambah jelas. Nah, jadi berat itu juga sebenarnya Anda tidak fokus hanya kepada nafas yang jelas. Nah, tetapi Anda akan menitik beratkan mungkin di satu posisi tubuh Anda, perhatian itu ada di sana dan Anda menyadari berat. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan kita duduk, nah kita fokusnya itu ke area sekitar di bawah kaki kita seperti itu. Jadi ada tumpuan. Nah, kalau kita terus perhatikan berat begitu ya, nah, nanti lama-lama berat itu bukan hanya di sini tapi di seluruh tubuh kita jadi berat. Nah, itu sebenarnya meditasi 4 elemen. Nah, jadi sensasi itu justru harus diabaikan, kita terus perhatikan nafas. Tapi kalau masih berlanjut, tidak nyaman, merasakan bante, lebih baik cari posisi yang nyaman dulu. Mungkin pindah posisi kaki, ataupun kalau tidak membantu, Anda bangun dulu. Anda bangun, lebih rileks lagi sebelum meditasi, baru meditasi kembali. Nah, jadi jangan dipaksakan. Terima kasih Bante. Kalau saya di rumah Bante pernah ada sensasi fokus belum fokus lah di nafas, terus tapi saya ada sensasi badan saya itu ke kanan ke kiri gitu Bante, gitu ya. Terus saya itu kenapa gini ya? Saya ada ikut semacam ada arahan dari metode di TikTok itu ya. Ya guru meditasi sih sebenarnya. Nah, saya ikutin dia, tapi dia nggak tahu gimana saya ikutin, badan saya bisa muter gitu loh Bante. Dia bilang kan karena energi saya itu nggak bisa diapain gitu loh. Jadi saya kok aneh ya, saya bisa muter gitu ya, saya bilang gitu. Berarti lagi detox waktu itu? Hah? Berarti lagi puasa? Lagi kosong? Enggak Bante. Pokoknya dia ajarin metode meditasinya itu untuk napas juga. Cuman saya nggak bisa ikutin arahan dia tuh, badan saya tuh goyang-goyang terus itu Bante. Gurunya ngajarin gitu. Saya pertama enak banget sih, fokus terus arahan dia itu ya. Nah, tapi udah itu badan saya muter tuh. Dia kasih ke saya metode ini Bante, kayak mudra-mudra. Nah, kalau udah mudra pegang itu langsung saya kenceng gitu badan saya. Ada 2-3 orang lah kayak gitu. Itu kan TikTok itu live Bante waktu itu.
Gimana ya berarti kalau kayak gitu Ya, sekarang? jadi itu juga bisa terjadi ke yogi yang berlatih 4 elemen. Nah, terutama itu elemen angin yang disebut karakteristiknya mendorong. Nah, jadi dari nafas kita juga sebenarnya bisa merasakan mendorong. Nah, bahkan Paul Sayadaw sendiri mengajarkan bagaimana kita mencari sensasi mendorong itu dari nafas. Jadi memperhatikan nafasnya itu di sini. Nah, jadi saluran pernafasan kita itu naik ke atas, dan nanti dari sini tuh turun ke bawah. Nah, di sini setiap kali kita menarik nafas itu ada dorongan ke belakang. Setiap mengembuskan nafas ada dorongan ke depan. Nah, jadi dia memperhatikan itu mendorong, 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 mendorong. Jadi setiap menarik nafas mendorong, setiap mengembuskan nafas mendorong. Nah, jadi dia catat itu sebagai mendorong. Nah, kalau dia lakukan terus-menerus, itu badannya juga goyang. Badannya goyang. Kenapa? Karena dia menyadari sensasi itu. Mendorong, mendorong, mendorong. Ya, kalau Anda terus perhatikan mendorongnya itu ya tambah mutar. Tetapi kalau diabaikan itu nggak akan muncul. Itu lebih kepada kebiasaan sih. Jadi jangan diperhatikan. Oke. Bante, saya mau nanya, kenapa ya kalau saya setiap memperhatikan napas tapi bisa ke objek lain gitu loh Bante, atau kepikirannya itu jadi pecah belah dua gitu, sejalan tapi bisa jalan bareng-bareng, itu sebenarnya bagus apa ini ya Bante? Jadi nggak fokusnya nggak dalam banget ke nafas, tapi mikirin yang lain bisa jalan sama-sama gitu Bante. Ya wajar, tapi terus diabaikan aja. Nanti lama-lama kalau kita fokuskan objek yang lain hilang. Ya, jadi terus diperhatikan kayak kita seperti mungkin walaupun ada 2 objek tapi kita perhatikannya satu gitu. Jadi kurang hati ya Bante. Iya. Gimana ya Bante ya? Usaha wirya kita kurang Bante. Yeah. Kayaknya tambah lemah Bante. Apa karena usia ya Bante ya? Jadi kalau kita mau meningkatkan wirya atau semangat atau usaha yang benar, yang pertama kalian request Koharmin setiap hari kumpul bareng untuk meditasi. Jadi group sitting atau grup meditasi sama-sama itu penting. Nah, jadi itu bisa meningkatkan semangat. Begitu. Jadi istilahnya Koharmin itu akan neror kalian terus setiap hari. Datang meditasi. Nah, jadi punya kelompok yang sama-sama semangat itu akan membuat semangat kita itu bertambah. Nah, jadi jangan temenannya sampai malas. Nah, kalau malas nanti ya sama, begitu mau meditasi ya kemana dulu atau bagaimana begitu. Nah, jadi itu salah satu hal. Yang kedua, untuk meningkatkan semangat itu dengan perenungan kematian, bahwa kita bisa merenungkan yang namanya hidup itu nggak pasti. Nah, artinya mungkin di waktu sesaat dia akan datang itu mungkin kita akan meninggal. Mudah sekali untuk meninggal begitu. Jadi terkadang kalau kita mempelajari kasus-kasus orang lain, nah mungkin itu juga bisa terjadi kepada kita begitu. Nah, jadi pada saat makan orangnya nggak sakit nggak apa, tiba-tiba keselak meninggal. Ada loh, ada. Keluarganya sendiri juga nggak nyangka. Orang lagi makan baik-baik saja, keselak meninggal. Nah, jadi kadang dengan kasus-kasus seperti itu kita bisa merenungkan bahwa oh ternyata hidup itu tidak pasti. Nah, jadi jangan sampai kita itu kurang berusaha waktu mencapai kematian tersebut. Nah, sehingga muncul penyesalan. Nah, jadi dengan memikirkan itu biasanya
wirya atau semangat kita itu nanti akan kuat begitu. Hah? Supaya power kita kuat gitu loh, konsentrasi, perhatian kita harus fokus. Ya harus dilatih. Jadi kebiasaan. Harus dilatih jadi kebiasaan. Iya. Ya. Ya habis ini ikut Bante ke tempat Bante lah. Kita ada retret di Wanayasa. Aku baru pulang Oh, di mana? sama di Megamendung, sama Bante Konda. Oh, Bante Kondanya. Itu kemarin itu karena ininya pusatnya itu terlalu tebal kan ya. Jadi waktu saya duduk itu saya udah fokus hari pertama, hari kedua tuh ada enak, masih ada tenaga power ya. Tapi itu tempat duduknya itu sakit sekali matanya. Jadi kita udah fokus itu hilang kan ya. Saking sakitnya pantatnya itu jadi keras ininya. Oh. Pusatnya ini. Jadi nggak bisa, jadi langsung gitu loh. Iya. Capek kan biasanya kalau kita udah fokus itu punya ada energi masuk ke kan ya. Nah itu sensasi itu gimana? Kenapa kok bisa ada gitu kan? Kan kita nggak setiap kali ada datang ya. Itu kalau datang itu enak berarti udah masuk itu kan kita tenang nggak usah ngapa-ngapain udah kunci gitu. Udah langsung gitu kan maksudnya. Ya jadi dibiasakan juga kita balance. Jadi tubuh kita ini juga perlu olahraga, perlu exercise. Ya. Ya perlu olahraga. Jadi sebenarnya dengan kita exercise seperti itu, kita juga mengkondisikan tubuh kita itu sehat dalam arti mengkondisikan karma baik itu untuk berbuah begitu. Nah, sedangkan kalau kita lalai dengan tubuh kita sendiri, nah itu yang membuat kondisi karma buruk itu mudah untuk berbuah. Dan ruginya itu kesehatan adalah salah satu faktor untuk mendukung konsentrasi. Nah, jadi kalau karena tubuh kita yang tidak sehat, nah itu yang mencegah kemajuan meditasi kita juga. Nah, jadi itu yang mungkin harus jadi perhatian juga. Ya kalau di zaman Buddha itu kalau biku-biku juga dulu banyak yang sakit di wihara. Waktu itu datang satu tabib jiwaka, dia menyarankan ke Sang Buddha untuk membuat jantagara dalam bahasa Pali. Nah, jadi jantagara itu seperti ruang api. Kalau zaman sekarang itu sauna. Nah, itu ternyata habit seperti ini itu di negara-negara seperti Korea, Jepang itu sudah jadi tradisi. Artinya kalau orang Indonesia kan kalau nggak enak badan dikerok. Tapi kalau orang Jepang itu kalau nggak enak badan mereka ke sauna. Nah, jadi ketika keringat keluar mereka jadi segar lagi begitu. Dan ternyata habit atau kebiasaan seperti ini itu ternyata kalau kita baca di teks Widaya itu di zaman Buddha seperti itu juga begitu. Makanya di wihara-wihara itu kita bisa melihat ada ruang sauna itu kalau di kalau kalian pergi ziarah begitu. Jam berapa? Oke, kalau masih ada. Oh, mau foto dulu ya? Oke, sebagai penutup, ya ini merupakan tahapan awal dari kita mengenal diri kita sendiri. Bagaimana dari latihan seperti ini kita mulai mengenal batin kita sendiri, aktivitas batin yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Nah, di sini cara kita untuk mengendalikan batin adalah untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri.
Semakin kita bisa mengendalikan batin, semakin kuat kualitas batin kita, nah semakin mudah kita mengembangkan kebajikan. Kalau kita mengembangkan kebajikan dengan batin yang keruh, batin yang kalau Sang Buddha katakan itu putujana omatako. Jadi putujana atau orang yang belum suci itu seperti orang gila. Nah, jadi batinnya itu akan fluktuasi loncat sana loncat sini. Nah, kalau kalian melakukan kebajikan dengan batin seperti itu, nah yang kebajikan yang seperti itu akan menghasilkan hasil yang kecil, memberikan hasil yang inferior. Nah, tetapi kalau kalian lakukan kebajikan dengan batin yang jernih, dengan batin yang tenang, dengan batin yang terkonsentrasi, kalian melakukan berdana, menjaga sila, nah itu hasilnya itu akan lebih superior. Nah, di sini pentingnya kita itu menjaga batin. Menjaga batin ini pun juga sebenarnya akan membuat kita bahagia pada saat ini. Artinya ketika kalian bisa fokus ke objek meditasi, nah sebagian juga sudah ada yang merasakan ketika mulai ada terkonsentrasi, bahkan tubuhnya pun merasakan bahagia, seperti rasa ringan begitu. Nah, itu sebenarnya juga efek dari konsentrasi kita sendiri. Efek yang konsentrasi kita menciptakan materi di dalam tubuh kita, sehingga kita itu merasakan efek ringan. Nah, ini juga terkadang salah persepsi. Orang itu menganggap bahwa meditasi itu untuk kesembuhan. Nah, Sang Buddha nggak pernah mengajarkan. Kalau Sang Buddha bilang meditasi itu untuk kesembuhan, nah Sang Buddha itu nggak bisa sakit. Tapi buktinya Sang Buddha itu bisa sakit juga. Nah, jadi sakit atau tidaknya itu bukan karena meditasinya, tetapi bergantung oleh karma. Nah, tetapi dengan meditasi, nah kita itu bisa memproduksi, mengcounter elemen-elemen yang membuat kita itu tidak nyaman dengan elemen-elemen yang membuat kita itu nyaman dengan konsentrasi itu sendiri. Nah, itu efek yang membuat kita itu bahagia pada saat itu juga ketika kalian bisa konsentrasi. Meditasi pun akan membuat kalian itu bisa bahagia di masa yang akan datang. Yang artinya apa? Selama kalian menjaga perhatian kalian ke objek meditasi, sepanjang itu juga kalian sedang memproduksi karma baik, yang artinya akan memberikan potensi kebahagiaan di masa yang akan datang. Nah, jadi kalau kita melihat hukum karma, nah di sini sebenarnya meditasi yang kita jalankan ini sedang memproduksi potensi kebahagiaan buat kita di masa yang akan datang. Kalau karma ini matang, memberikan hasil, nah hasilnya ini berupa hasil yang kita inginkan. Nah, jadi meditasi ini akan membuat kita bahagia di masa akan datang. Dan meditasi ini akan membuat kita bahagia atau mencapai kebahagiaan tertinggi, nibbana. Yang artinya, kalau kalian jalankan meditasi seperti ini secara sistematis, ketika konsentrasi kalian mendalam, nah kalian akan mudah untuk melihat yang disebut paramata dhamma. Nah, jadi realitas sesungguhnya. Nah, pada saat itu itulah objek dari vipassana. Nah, dengan merenungkan realita ini sebagai anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, anatta, tanpa jiwa, nah pada saat itu batinnya itu nanti akan muncul yang disebut nibbana dhatu, elemen nibbana. Artinya apa? Latihan vipassana ini sebenarnya adalah kalian sedang mengkondisikan parami atau kesempurnaan yang sudah kalian lakukan di masa-masa sebelumnya untuk matang. Nah, contohnya parami yang kalian kumpulkan itu apa? Ketika kalian berdana, idame punyang nibbana sapacaya hotu. Ketika kalian menjaga sila, idame silang nibbana sapacaya hotu. Nah, ketika selesai meditasi, kalian juga selalu beraspirasi idame punyang nibbana sapacaya hotu. Nah, ini kebajikan-kebajikan seperti ini sebenarnya sudah ada. Kalian itu sudah punya potensi untuk mencapai nibbana. Nah, tapi masalahnya pencapaian nibbana ini itu harus dikondisikan. Nah, kondisinya apa? Nah, kondisinya itu latihan vipassana. Nah, jadi dengan batin yang melihat realitas sesungguhnya,
dan merenungkannya sebagai anicca, dukkha atau anatta. Nah, ini adalah kondisi agar nibbana ini bisa muncul. Nah, kalau kalian konsisten berlatih vipassana seperti ini, nah nibbana itu akan datang. Nah, berupa batinnya itu nanti akan muncul magga dan pala yang bisa melihat nibbana. Nah, jadi nibbana itu bukan jauh di awan seperti film Sun Gokong. Nah, tapi nibbana itu di sekitar kita. Nibbana itu dekat dengan kita. Artinya kalau batin kita itu mampu untuk berlatih vipassana dan kita yang bisa dibilang kama atau parami kita matang, nah pada saat itu nibbana itu akan muncul di batin kalian. Nah, itu manfaat kita berlatih meditasi. Nah, jadi meditasi ini bukan latihan hanya 1 hari seperti ini, tetapi ini adalah latihan yang harus kalian jalankan sepanjang samsara. Selama kalian mempraktekannya, nah kalian akan memiliki prinsip kebahagiaan. Artinya dimanapun kalian dilahirkan dengan proses batinnya seperti ini yang terus kalian jaga, nah kalian yang pertama itu akan selalu lahir di alam yang bahagia, selalu bisa mempertahankan kebahagiaan, bahkan terkondisi untuk mencapai nibbana. Nah, ini ajaran yang selalu Sang Buddha ajarkan. Nah, semoga kalian juga terus berlatih moralitas sila, meditasi, samatha, dan vipassana sampai pada akhirnya juga bisa mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Oke, acara selanjutnya. Nanti tanya-tanya lagi boleh? Boleh.
Sadhu suki hotu nibbana sappacaya hotu. Sadhu sadhu anumodami. Sadhu anumoditabang. Kamami kami tabang. Sadhu 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 suki hotu nibbana sappacaya hotu. Suki hotu. Oke, kita pilih panja saja. Ya, mari kita renungkan jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan pada hari ini dengan sila yang murni, berdana kepada Buddha, berdana kepada Sangha, menjalani meditasi. Semoga kebajikan-kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur masing-masing, kepada para dewa, para buta, dan semua makhluk. Semoga mereka semua ikut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Dan mari kita aspirasikan dengan aspirasi mulia, semoga dengan kebajikan ini hancurnya kotoran batin kita. Semoga dengan kebajikan ini menjadi sebab untuk tercapainya nibbana. Etawata ca ammeni sampatang punya sampada sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ca ammeni sampatang punya sampada sabe buta anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ca ammeni sambatang punya sampada sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Idam me nyatinam hotu sukita hotu nyatayo. Idam me nyatinam hotu sukita hotu nyatayo. Idam me nyatinam hotu sukita hotu nyatayo. Idam me punyang asawa kaya wahang hotu. Idam me punyang nibbana sappacaya hotu. Mama punya bagang sapa satanang bajeni. Sape me sama punya bagang labantu. Sadhu sadhu.
lagi selanjutnya. Oh, foto ke sana. Ya.